Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ya'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Hadis Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini, masjid namanya Al-Furqan. Semoga niat kita dari rumah untuk memakmurkan masjid ini, melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih, semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendapatkan timbangan kebaikan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Furqan, Ustadz Abbas, Ustadz Nur Hadi, dan yang tadi mengimami kita Ustadz Juhadi Suroto. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau-beliau ini sehingga Masjid Al-Furqan senantiasa makmur oleh jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini udah malam ke-6 malam ke-6 di hari Jumat. Kalau waktu perhitungan di bulan Hijriyah itu pergantian waktunya di maghrib. Ba'da maghrib udah masuk hari Jumat. Ini udah hari Jumat. Tadi maghrib itu udah masuk Jumat. Kalau kita kan pukul 00 baru hari Jumat. Kalau kita itu maghrib, kalender Hijriyah itu sudah masuk hari Jumat. Alhamdulillah ada amalan yang berpahala di hari Jumat ini, yang berpahala besar. Kata para ulama itu, yang pertama baca surat Al-Kahfi, Pak. Surat Al-Kahfi ada 110 ayat. Kalau seandainya kita nggak mampu sekaligus, kita bisa bagi-bagi. Nanti pada sholat, ini belum makan, mungkin belum makan buka puasa, tadi baru buka seadanya. Nanti kita makan besarnya, habis makan besar kita baca tuh 2 lembar. Atau ini di bulan Ramadan bisa sekaligus kali. Kalau nggak kuat sekaligus bisa dibagi-bagi gitu. Sehingga nanti setelah waktu hari Sabtunya kita udah selesai membaca surat Al-Kahfi itu. Kita bagi 2 lembar misalnya. Kita udah misalnya di malam ke-6 udah 6 juz. Kita sempatkan baca surat Al-Kahfi itu. Itu pahalanya luar biasa kata para ulama itu. Di hari Jumat itu amalan baca surat Al-Kahfi. Itu pahalanya cukup besar insyaallah. Yang kedua kata para ulama itu banyak sholawat atas Nabi, katanya. Boleh meninggalkan zikir yang lain, kita sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh kita tinggalkan zikir-zikir yang lain. Perbanyak sholawat atasku di hari Jumat, kata Rasulullah SAW. Kita perbanyak sholawat-sholawat atas Rasulullah SAW di hari Jumat ini. Yang ketiga itu sedekah pagi, sedekah subuh.
nanti ba'da subuh kita sedekah itu. Kalau nggak sempat di masjid, kelupaan bawa uang, nanti ketemu pemulung, kita kasih ya. Ada 5.000, 2.000, 10.000, kita bagi. Itu pagi-pagi hari itu kalau kita sedekah, kita berinfak, ada 2 malaikat yang mendoakan kita itu. Yang pertama, ya Allah, berilah ganti kepada yang berinfak pagi hari ini ya Allah. Yang kedua itu mendoakan kebinasaan. Ya Allah, binasakan orang yang pelit, yang kikir, yang koret, yang medit ibaratnya. Itu dihancurkan ya Allah. Binasakan hartanya ya Allah. Didoain nomor 2 malaikat. Malaikat doain insyaallah gak bakalan tidak diterima, insyaallah dikabulkan. Kita mengharap doa malaikat itu sehingga kita bisa dilipat gandakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan untuk berinfak di pagi hari habis sholat subuh deh. Berarti kalau di sini ada kotak amal, kita masukin tuh kotak amal tuh. Ada 2.000, 5.000, 10.000. Kalau di ahli kelas itu setiap subuh emang ada trommel berjalan itu. Di sini ada ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita nggak sempat di sini kelupaan bawa duit, ada ketemu pemulung, kita bagi itu pemulung. 5.000, 10.000 buat sarapan Pak gitu. Insya Allah itu malaikat akan mendoakan kebaikan kepada kita. Yang keempat itu doa di sore hari 1 jam menjelang maghrib itu doa insya Allah makbul gitu. Nanti besok jam 5 sebelum maghrib itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sempat misalnya kita masih di jalan nggak apa-apa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita pulang kerja gitu, kita berdoa sambil bawa kendaraan nggak apa-apa gitu. Yang penting 1 jam sebelum maghrib itu, sebelum pergantian hari ke hari Sabtu itu, insya Allah makbul itu doanya. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih tema hari ini menebar kebaikan di bulan Ramadan. Insya Allah kebaikan di bulan Ramadan begitu banyak ya. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berpuasa ini biar merasakan bagaimana si miskin itu merasakan kelaparan gitu. Kita lapar, kita haus gitu. Itu bagian daripada menebar kebaikan juga. Kita merasakan bagaimana seorang miskin, seorang yang tidak punya merasakan lapar. Kita siang hari kita harus menahan yang air putih itu halal jadi haram kalau siang hari itu. Yang tadinya istri kita halal di siang hari itu jadi haram gitu. Yang halal jadi haram gitu. Jadi kita di puasa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bisa peduli terhadap sesama kita gitu. Peduli terhadap orang di sekeliling kita gitu. Yang ibaratnya kemarin kena PHK, punya anak banyak gitu. Kita harus peduli itu terhadap lingkungan kita itu. Kita lihat lingkungan kita itu ada yang kena PHK enggak? Kita bagi itu, nanti seandainya kita pengen buka puasa gitu. Kita masak sayur kata Rasulullah banyakin kuahnya gitu. Supaya tetangga kita merasakan sayur yang kita buat gitu. Itu ajaran Islam begitu luar biasa ya, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ini di Bantul, Yogyakarta itu Mbah Jum namanya. Orangnya tunanetra. Dia nggak bisa ngelihat dari kecil. Kalau bapak-bapak pernah dengar cerita ini ya, ini untuk mengingatkan kita ya, untuk ibroh bagi kita ya. Mbah Jum itu dia penjual tempe. Setiap pagi dia itu berangkat ke pasar di Bantul, Yogyakarta itu diantarkan oleh cucunya ke pasar. Cucunya itu diantarkan ke tempat jualan dan ditinggal sama cucunya. Cucunya itu sebagai kuli panggul di pasar tersebut gitu. Jadi dia jual tempe, matanya buta, nggak bisa ngelihat. Orang belanja aja tuh dengan modal kepercayaan Pak. Dia belanja misalnya dia beli tempe 5.000, dikasih 10.000. Ada kembalinya enggak? Katanya ini uang pas. Padahal ngasih 10.000. Ada yang belanja 10.000, dikasih 50.000. Ditanya ada kembaliannya apa enggak? Uang pas Mbah Jum. Padahal harga tempe cuma 10.000. Karena saking jujurnya itu, ibaratnya para pembeli di Bantul sana, akhirnya lebih uangnya itu. Setelah 2 jam dia berdagang, selesai habis semua tempenya, dijemput sama cucunya itu yang kuli panggul pakai motor. Mbah Jum, yuk kita pulang.
Udah selesai kita jualan, kata Mbah Jum. Alhamdulillah sampai rumah, dihitung semua penghasilannya itu Pak. Seandainya penghasilannya lebih dari 50.000 itu diinfakkan sama Mbah Jum itu ke masjid. Dia bilang dia modal cuma 20.000. Dia biasa paling kebutuhan dia 30.000. Biasa keuntungan dia 30.000, 50.000. Lebihnya itu pernah dapat 350.000 itu, lebihnya 300.000 diinfakkan ke masjid. Cucunya disuruh nganterin ke masjid. Nah, anterin ini ke masjid, ini bukan milik saya, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mbah Jum yang orang sederhana sekali, yang cuma pedagang tempe, ya kita Allah kasih rezeki yang berlimpah ruah, kita lupa untuk sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita dengar cerita ini, Mbah Jum ini luar biasa. Dia kasih 300.000 itu ke masjid untuk menginfakkan hartanya yang telah dia dapatkan dengan apa ya? Bukan susah payah. Seandainya dia jualan tidak susah payah, dia datang ke tempat jualan, dianterin sama cucunya, orang beli dengan secara jujur gitu. Dulu ada kantin kejujuran di SD negeri ya, cuman nggak jalan sekarang ya. Ada SD dulu, pernah nggak dengar ada kantin kejujuran gitu. Jadi belanja sendiri, naruh duit sendiri gitu. Pernah ada dulu, cuman nggak jalan sampai sekarang. Bangkrut katanya gitu. Mungkin masyarakat kita, anak-anak didik kita masih kurang jujur gitu. Nah ini belajar dari Mbah Jum ya. Mbah Jum itu selain jual tempe juga, dia juga tukang ngurutin anak-anak kecil yang lagi sakit. Dan orang-orang dewasa juga. Umur Mbah Jum ini kurang lebih 65 tahun gitu. 65 sampai 70 tahun. Setiap ngurut gitu, setiap mijit dia dapat uang dari orang yang ngurut itu 50.000, 100.000 itu diserahkan ke masjid. Nggak pernah diambil. Dia bilang dia nggak bisa ngobatin, yang ngobatin itu Allah, Gusti Allah. Dia bilang gitu. Jadi hasil dari ngurut itu diserahin ke masjid semua, Masya Allah. Dimana orang sekarang ini kapitalis, kalau bisa kotorannya sendiri itu bisa dijual. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita belajar dari Mbah Jum luar biasa. Dia punya cucu yang aslinya 1, ada 5 cucunya, yang 4 itu anak yatim yang kebakaran di lingkungan dia, di anak yatim diasuh sama dia gitu. Luar biasa dia ini. Jadi yang 1 itu cucunya 20 tahun itu yang setiap hari nganterin dia ke pasar untuk dagang. Yang lain itu, yang 4 itu, yang umur 10 tahun, 12 tahun, 8 tahun, dan 4 tahun, itu semua cucu angkat. Jadi luar biasa. Mbah Jum ini yang pendapatannya, kalau kita lihat itu, cuma sederhana, dia jual tempe. Dia nggak bisa berinfak lebih gitu. Jadi dari hasil dagangnya itu, dia cukupkan untuk biaya hidup buat itu, namanya di kampung mungkin lebih murah gitu, buat kehidupan dia dan cucunya yang 5 itu. Dan cucunya yang pertama ini alhamdulillah guru ngaji di sana, guru TPA. Alhamdulillah Mbah Jum ini walaupun buta, alhamdulillah hafal 30 juz. Subhanallah. Bagaimana cara menghafalnya? Kita yang dikasih Allah mata yang terang benderang begini nggak bisa menghafal 30 juz. Mbah Jum bisa menghafal 30 juz. Bagaimana caranya? Masya Allah. Allah kasih kemudahan kepada beliau itu karena harta yang beliau dapatkan itu sungguh-sungguh luar biasa barokahnya. Jadi kita nggak perlu banyak gitu. Kalau kita mendapatkan rezeki itu ya sedikit, cuman ibaratnya berkah gitu. Kalau kita berkah, alhamdulillah kita bisa menggapai yang kita inginkan. Mbah Jum itu luar biasa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar dari Mbah Jum supaya kita itu senantiasa bisa peduli kepada sesama kita, peduli kepada lingkungan kita. Ini di bulan Ramadan. Kalau kita punya makanan, besok misalnya ada buka bersama di sini, ada iftar jamaah di sini tiap sore. Ada. Kita bawain itu. Enggak apa-apa. Kalau seandainya kita udah ditarikin dari RT 50.000, kita bawain juga nggak apa-apa. Kita bawain misalnya aqua gelas, speed gelas 1 karton. Itu pahalanya luar biasa, Pak. Pahala orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa sama, tidak mengurangi pahala yang berpuasa. Masya Allah, pahalanya luar biasa, Pak. Jadi nanti seandainya
bapak-bapak punya sedikit rezeki ya, kita infakkan kepada masjid ini untuk kebutuhan masjid ini. Itu kebaikan yang luar biasa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar dari Mbah Jum ini, kita malu gitu, Pak. Kita dikasih Allah kesehatan yang sempurna. Mata bisa melihat. Mbah Jum matanya tunanetra. Dia dagang dengan cara kejujuran. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan, Mbah Jum itu luar biasa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Ini kisah nyata, bukan kisah fiktif, Pak. Jadi kita bisa mengambil ibroh pelajaran dari Mbah Jum ini. Seandainya kita misalnya nggak punya uang, kita bisa bantu tenaga ke masjid ini. Apa yang perlu kita bantu? Misalnya bisa membersihkan tempat kamar mandi, mengepel, menyapu. Kalau kita nggak punya uang, nggak punya tenaga juga, dengan senyuman kata. Dengan senyuman aja kita udah bernilai pahala itu. Jangan senyum terus cuma. Kalau seandainya kita senyum terus nanti disangka gila. Jadi kalau kita punya uang sedikit itu, kita infakkan. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang menginfakkan hartanya itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Gak perlu kaya, waktu kaya kita berimpak, waktu masih sempit kita nggak mau berimpak. Waktu sempit pun harus berimpak itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Katanya gitu kan. Di surat Al-Imran ayat 134 itu. Kita disuruh berinfak itu enggak di waktu kaya aja, di waktu sempit pun kita disuruh berinfak pada Allah, pada lingkungan kita, pada masjid kita, kepada orang-orang fakir di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mungkin karena nanti takut kelamaan, ini udah 15 menit. Saya mohon maaf kalau kelamaan ceramahnya itu. Jadi intinya kita senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu kebaikan daripada di bulan Ramadan ini. Jangan saja di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan kebaikan di luar Ramadan ini. Ada 11 bulan di 1 tahun ini. Jadi di Ramadan ini sekolah madrasah bagi kita untuk melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan aja gitu. Kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa menginfakkan sebagian rezeki kita untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Demikian mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.